pemandangan pertama yang aku jumpai di sana itu perempuan sama perempuan sedang pangku-pangkuan, cium-ciuman, cumbu-cumbuan. Pas aku lagi mandi gini, pas aku nengok gini ya, ternyata dia tuh kepalanya botak, teman-teman. Kepalanya botak, terus badannya tuh belang-belang. Akhirkan di penjara, terus dianya dibuang di tempat sampah, kayak gitu. Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Aku hari ini tuh ya teman-teman punya dosa, habis berbuat salah gitu. Aku tuh hari ini tuh mencuri uangnya majikan buat beli nasi tadi tuh. Ya dosa nggak dosa ya, kita lapar ya, masa harus keluar uang sendiri buat beli makanan ya. Jadi dari kemarin tuh si janda kan kesini, tidur di sini juga, katanya di rumahnya sana tetangganya tuh lagi renovasi jadi berisik gitu, dia tuh nggak bisa tidur jadi dia kesini gitu, anaknya kakek yang paling tua. Dan sebenarnya orangnya tuh baik ya, kalau di sini dia tuh selalu nyuruh-nyuruh saya istirahat gitu, udah tidur gitu. Tapi kalau soal makanan dia tuh ya, kayak hari ini tuh ya, dia masih tidur, aku udah sarapan mie gelas. Nah kemudian jam 11 itu kita pergi Yamcha ke restoran lah, makan-makan. Nah aku di situ bilang ya aku masih kenyang karena udah makan mie, aku bilang itu kan sarapan ibaratnya ya. Nah dia makanlah sedikit aja katanya. Terus aku tuh ngambil risol setengah, atau enggak risol satu itu ya, aku makan setengah karena aku tahu kakek suka banget sama goreng-gorengan itu. Nah kemudian aku tuh ngambil lagi satu makanan Hongkong kayak dimsum gitu loh ya, satu biji loh. Nah itu sama dia tuh dihitungnya aku tuh udah makan siang. Nah pulang Yamcha itu ya, terus kata dia, kalau kakek udah tidur kamu boleh tidur, katanya. Dia nyuruh aku tidur siang. Ya baik ya, cuman apa dia nggak sadar gitu, aku orang besar ya, suruh makan risol setengah itu loh dihitungnya makan siang. Ya mana kenyang ya, aku tidur siang tuh ya, perut aku tuh keruyukan. Nah terus jam setengah 6 tuh ya dia keluar. Sebenarnya sih di rumah ada beras, ada sayuran, ada ayam, cuman kalau untuk masak dulu gitu kan aku udah lapar banget dari siang seharian gitu, nahan lapar. So aku langsung turun langsung beli nasi kayak gitu teman-teman. Nah ngomong-ngomong masalah mencuri ya, aku tuh jadi inget di Arab teman-teman. Aku itu pernah masuk penjaraan Arab. Nah aku tuh di sana disatuin sama TKW yang mencuri gitu loh teman-teman. Lah kenapa aku sampai masuk penjaraan Arab? Ceritanya aku itu kerja 3 tahun sama satu majikan itu. Nah aku tuh yang 1 tahun udah digaji, yang 2 tahunnya tuh belum digaji. Nah mungkin teman-teman pada bilang, kok bego banget sih sampai 2 tahun nggak digaji, kok baru kabur, kenapa nggak waktu 5 bulan 6 bulan langsung keluar gitu. Jadi yang 1 tahun udah digaji tuh ya teman-teman, dia itu nyicil gitu, 3 bulan baru dikasih gitu. Nanti selang berapa bulan aku minta-minta lagi, dikasih lagi gaji 2 bulan kayak gitu. Nah terus makin nambah ya. Aku pikirkan ya hitung-hitung nabung lah di majikan gitu. Nah dia tuh kalau aku tiap kali minta gaji tuh ya selalu bilang, nanti nunggu aku mau jual mobil dulu, nanti nunggu anakku selesai nikahan, takut uangnya nggak cukup, nanti nunggu mau jual ini dulu. Jadi kayak gitu dijanjiin tuh sampai akhirnya 3 tahun tuh. Nah cerita gimana aku bisa kabur ya dari rumah majikan. Sebenarnya aku itu orangnya penakut ya teman-teman. Waktu di Arab itu nggak tahu kanan apa kiri apa gitu, nggak tahu lah. Kabur tuh belum punya bayangan kemana. Aku tuh udah beberapa kali telepon ke KBRI ya, terus si KBRI-nya tuh orangnya suruh aku keluar mbak, kita nggak bisa bantu kalau kamu masih di dalam, kamu keluar gitu, cari taksi. Nah aku minta tolong sama pembantu yang sebelah rumah gitu, dia orang Sukabumi, di situnya tuh udah 16 tahun kalau nggak salah, namanya siapa ya, dulu aku inget banget sekarang lupa ya. Nah kemudian dia yang bantu aku nyariin taksi, dia yang bayarin taksinya. Nah kemudian di Arab itu kan hukumnya tuh zaman dulu ya, kalau sekarang aku nggak tahu, nggak boleh naik taksi itu perempuan sendiri, 1 orang naik taksi, artinya dalam satu mobil itu berdua aja sama supir taksi itu nggak boleh. Jadi si laki-laki supir taksi ini berhenti di toko Indonesia, dia mau tanya KBRI itu di mana karena dia juga nggak tahu gitu ya. Nah polisinya lagi patroli melihat aku sendirian di dalam taksi, kemudian langsung berhenti, terus dia mengiranya aku sedang pacaran sama supir taksinya ini. Nah kemudian aku sama supir taksinya ini dibawalah ke kantor polisi diinterogasi. Kemudian ya si supir taksinya ini bilang kalau aku tuh nggak kenal sama cewek ini, dia ini katanya mau ke KBRI. Terus aku juga cerita bahwa aku tuh 2 tahun nggak digaji gitu, bahwa 3 tahun kerja tuh yang baru digaji 1 tahun doang gitu ya. Nah kemudian aku di kantor polisi tuh lama teman-teman ya, entah mereka tuh pokoknya ninggalin aku tuh lama ya, sedangkan aku tuh di ruangan kecil gitu ya, kecil banget. Di tembok-temboknya tuh ada tulisan yang enggak yang bikin aku tuh takut banget loh, katanya, oh katanya barangnya polisi gede-gede, aku diperkosa kayak gitu ya.
Allah, aku tuh bener takut banget, ya Allah, gimana ini mau nyari keadilan kok malah ketemunya kayak gini gitu ya. Ya ada polisi yang ngeledek lah kayak gitu, kayak lidahnya melet-melet ngeliat ke aku gitu ya. Ya maksudnya nggak ada polisi lain pas dia sendiri gitu ngelewatin aku tuh sambil nyulurin lidahnya kayak anjing gitu sih. Terus jijik banget ya. Waktu itu aku umur berapa ya, masih kecil lah. Nah terus tapi nggak diapa-apain aku di situ, alhamdulillah ya, sampai aku kemudian dibawa, dipindah lah dari situ tuh, dianterin sama 2 orang polisi. Nah di situ namanya Tasaul. Jadi Tasaul itu penjaraan untuk wanita, polisinya juga wanita semua. Nah di situ ceritanya ya teman-teman, aku masuklah, singkat cerita tuh. Jadi di situ tuh apapun kasusnya disatuin, yang maling, yang pembunuh, yang apa tuh disatuin gitu ya, narkoba segala macam tuh disatuin. Aku inget banget ya, nama itu ada laki-laki yang dari ruang depan nganterin kita ke ruangan belakang tuh, namanya tuh Jabar gitu. Si Jabar ini nganterin aku, edkhole kayak gitu, masuk kayak gitu ya. Aku tuh ya bawa tas ya. Nah di situ baru kemudian di dalam tuh ketemu sama polisi perempuan gitu ya. Ada satu kejadian lucu ya teman-teman. Jadi si Jabar ini yang nyuruh aku masuk ya, terus itu tuh ditinggalin gitu. Sedangkan itu tuh lorong panjang ya, terus di sini ruangan gitu ya. Nah aku tuh nggak tahu masuk kemana ya, soalnya lorongnya kan panjang ya. Terus di sini tuh ada ruangan gitu. Lah terus aku tuh ya masuk ke salah satu ruangan, salah masuk teman-teman, ternyata itu tuh ruangan mayat. Ruangannya tuh dingin banget, terus kayak ada loker-loker gitu, ada nama-namanya ya. Itu aku, ini apa ya, kan itu tulisannya bahasa Arab ya, di atas pintunya tuh ada tulisan tapi bahasa Arab. Kemudian dingin banget ya Allah, terus kayaknya aku salah masuk dia, terus aku langsung, nah di situ aku jalan-jalan, terus mulai ada banyak sekali suara ya. Terus aku bilang, ini mungkin penjaraannya mungkin ya. Aku pikir waktu itu aku mau ditampung, bukan dimasukin ke penjara ya. Nah kemudian di situ aku ketemu polisi perempuan. Nah di situ barang kita diperiksa, apa yang boleh dibawa masuk, apa yang nggak boleh. Di antaranya kita nggak boleh masukin HP, emas, kemudian barang-barang yang dari kaca, kayak misalnya minyak wangi yang terbuat dari kaca itu nggak boleh. Tapi ya ternyata di dalam penjara itu banyak sekali yang bawa make up, yang bawa HP juga. Kalau yang rambutnya panjang, kalau di Arab kan itu ya apa sih, jarang potong rambut, jadi rambut tuh pada panjang-panjangan gitu. Jadi itu dimasukin ke gelungan itu. Jadi HP-nya tuh rambutnya diikat tinggi gitu ya, terus HP-nya dimasukin ke gelungan. Ada yang bawa make up gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak boleh bawa make up, terus kita make upan di dalam tuh nggak boleh kayak gitu, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Nah kemudian akhirnya singkat cerita masuklah kita ke penjara itu. Dan ya teman-teman ya, pemandangan pertama yang aku jumpai di sana itu perempuan sama perempuan sedang pangku-pangkuan, cium-ciuman, cumbu-cumbuan di sana. Nah aku tuh duduk ya kayak orang ya baru masuk ya, kayak anak baru gimana sih. Nah kayak gitu lah. Ada satu kejadian lucu lagi pas aku mau mandi ya. Jadi di sana tuh mandi tuh, kita lagi mandi tuh orang lain tuh boleh bebas mau nyelonong masuk tuh nggak apa-apa gitu ya. Kita tuh nggak boleh dikunci kamar mandi tuh, sekali mandi tuh 3-4 orang gitu. Nah pas itu, masuk aja mbak katanya gitu, ketika aku ketok-ketok pintu kamar mandi tuh ya. Nah kata yang di luarnya, masuk aja mbak, nggak apa-apa, di sini mah mandinya barengan, kalau satu-satu nggak bakalan mandi katanya gitu, waktunya nggak cukup. Akhirnya aku di situ. Nah pas aku lagi mandi tuh ya, gubiar tiba-tiba ada satu perempuan masuk ya teman-teman. Nah waktu itu dia pakai, kan selalu pakai jilbab, aku tuh nggak itu ya. Pas aku lagi mandi gini, pas aku nengok gini ya, ternyata dia tuh kepalanya botak teman-teman, kepalanya botak, terus badannya tuh belang-belang. Aku pikir setan ya, aku tuh sampai gini. Terus mbak jangan takut mbak katanya. Terus tuh dianya tuh ya kayak nggak pede gitu, maaf ya mbak aku ngagetin kamu, jangan takut katanya. Aku juga orang Indonesia kata dia tuh gitu. Di Tasaul itu ya, penjaraan Arab wanita itu ya, di sana kita tuh dipanggil sesuai alamat kita gitu. Kalau aku dari Cirebon ya, dipanggilnya tuh Mbak Cirebon kayak gitu. Nah katanya, mbak orang mana? Aku bilang orang Cirebon. Oh aku Indramayu kata dia. Terus ya udah kita mandi bareng. Mbak kenapa? Aku bilang kenapa kok itu sedianya tuh. Udah mbak jangan banyak omong, akunya mau cepet-cepet katanya dianya tuh gitu. Terus aku tanya sama orang yang di luar ya, itu tadi aku kaget, aku bilang gitu ya. Tiba-tiba saja dia masuk, oh itu Mbak Indramayu ya, itu tuh dia tuh katanya lagi itu selingkuh sama majikan laki-laki, terus yang majikan perempuannya tuh guru. Tiba-tiba tuh biasanya pulangnya sore tuh, dia tuh masih siang tuh udah pulang majikannya, terus ketahuan pembantunya lagi tidur bareng sama majikan laki-lakinya, kemudian disiram sama air panas, jadinya tuh kepalanya tuh melupas teman-teman. Jadi tuh rambutnya tuh ada, tapi tuh itu ya
nggak semuanya ada gitu, ada yang botak-botaknya gitu, terus badan yang kayaknya dia orangnya tuh putih aslinya tuh ya. Nah badan yang kena air panasnya tuh jadi itu belang-belang gitu. Nah ya Allah kasihan ya, gimana waktu pure gitu ya, panas banget. Astagfirullahaladzim. Nah kemudian di sana tuh teman-teman ya, ada satu hal yang unik, di mana di sana tuh perempuan sama perempuan itu ya teman, bukan semua sih ya teman-teman, tapi ya kalau misalnya kita itu nggak di sana tuh nggak pacaran sama sesama perempuan, itu kita tuh dikucilkan, dianggapnya kita itu kayak sok baik, sok bener lah kayak gitu di sana tuh ya teman-teman. Tapi ya ada di sana tuh yang ya kerjaannya sholat aja, wirid aja, ada yang akunya bisa jadi dukun, yang ngerti, bisa membaca pribadi orang, bisa melihat masa depan gitu, ada. Terus ada juga yang banyak sekali yang kesurupan tuh teman-teman. Nggak tahu ya kesurupan beneran apa kesurupan bohongan ya. Pokoknya di sana tuh lucu-lucu lah. Kesurupan anak kecil minta minum susu katanya dari tempat sampah, katanya ibunya tuh hamil, terus hamil dia gitu, terus melahirkan di penjara, terus dianya dibuang di tempat sampah kayak gitu pokoknya. Nah di sana juga kita itu kalau misalnya datang bulan itu terjamin ya teman-teman, dikasih softtek kayak gitu. Cuma di sana tuh nggak boleh bedakan kita itu kayak gitu satu. Kalau soal makan juga enak teman-teman. Kalau misalnya sarapan ya ada saumuli, ada keju, ada telur. Terus makan siang kayak kalau ayam satu tuh ya buat 4 orang. Kalau ikan satu tuh buat 2 orang. Yang ikan yang gede itu. Jadi kalau soal makan tuh terjamin, mandi air panas, ada AC, terus selimut, kasur, tempatnya juga bersih. Waktu itu ya, waktu aku kesana tuh ya. Nah kalau sore tuh kita tuh dibuka penjaraan tuh ya, semua yang dari berbagai kasus tuh ngumpul gitulah. Kalau yang kasus pembunuhan seragamnya tuh lehernya kuning, kalau yang kasus apa gitu jadi dibedakan. Kalau aku kaburan tuh lehernya tuh putih gitu, seragamnya tuh lehernya tuh putih kerahnya. Jadi kalau penjaraan Arab zaman aku dulu ya teman-teman, nggak tahu kalau sekarang ya, zaman aku dulu itu ya ruangannya tuh tertutup, nggak bisa kita itu keluar kayak gitu ya. Beda sama di Taiwan, karena aku di Taiwan juga masuk penjara teman-teman, nanti aku ceritakan di episode yang lain ya. Kalau di Arab tuh tertutup gitu, tapi kalau soal tempat tidur, soal makanan itu lebih terjamin di Arab kayak gitu. Jadi pagi-pagi tuh kita tuh udah disediakan teh susu ya, minumnya tuh 1 termos gede yang itu seharian diminum banyak orang tuh nggak habis gitu teman-teman. Kemudian makannya tuh ada roti samuli, ada keju, ada telur rebus itu ya. Kemudian kalau makan siang misalnya ayam ya satu ekor tuh untuk 4 orang. Kalau misalnya ikan yang gede itu 1 ekor tuh untuk 2 orang, siapa kepala siapa yang buntut. Jadi terjamin lah kalau soal makan. Kalau sakit ada dokter yang ngobatin, kalau misalnya kita datang bulan tinggal minta softteknya gitu. Pokoknya di sana terjamin lah. Nah kemudian ya gitu teman-teman, uniknya tuh karena di sana tuh pada lesbian, terus ada yang ngaku-ngaku jadi dukun. Terus aku di sana sampai 3 bulan. Kenapa aku lama? Karena aku paspornya udah kadaluarsa, udah expire, dan majikan waktu itu karena memang nggak peduli ya, nggak taat hukum, nggak memperhatikan pembantunya paspornya habis gitu. Jadi aku tuh lama menunggu surat surat jalan sementara gitulah, SPLP namanya tuh ya, nggak tahu singkatan apa, lupa aku. Nah sampai 3 bulan aku tuh di sana tuh teman-teman. Kemudian gajiku kena semua, majikan datang membayar semua gaji aku, dan disitu polisi juga membantu menyimpan ya. Ada tulisannya gitu, aku menyimpan uang sekian, terus aku tanda tangan karena kalau dibawa masuk takutnya hilang. Dan memang benar kan, aku bawa masuk sedikit ya, itu hilang teman-teman, padahal udah aku taruh di dalam kaos kaki yang panjang itu, aku iketin di tali BH, masih hilang. Akunya sakit, minum obat sakit kepala ya enak, habis minum obat tuh tidurnya nyenyak, pas aku bangun uangnya udah nggak ada sama kaos kakinya ya. Mungkin yang ngambil ya teman aku sendiri ya teman-teman, kayak gitu. Jadi di sana tuh ada kantin, jadi makanya kenapa aku bawa uang tuh. Terus ya orang Indonesia di mana-mana tuh jiwa dagangnya tuh selalu ya, di dalam penjara tuh pada dagangan juga teman-teman. Jadi kan kita tuh dapat pembagian Pepsi, Coca-Cola itu kalau yang nggak makan tuh dijualin gitu. Terus kan kadang-kadang makan ayam gitu ya, dadanya ayam itu mereka tuh disuir-suir, dijemur, terus dijualin kayak keripik gitu untuk cemilan gitu. Terus pokoknya orang Indonesia di mana-mana tuh kreatif lah, kayak di Hongkong aja pada jualan kayak gitu.